Hadirin sekalian, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagi yang menyaksikan, dipersilakan untuk mengambil sikap sempurna. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Ivi Batuta di sini. Dan saya Bayu Oktara, bangga sekali tentunya buat kami berdua bisa menjadi bagian dari LEAP Grand Launching. Let's take a leap to accelerate Indonesia's digital ecosystem. Boleh beri tepuk tangan dimanapun berada. Ya, kita bisa merasakan vibrasi energinya sampai di sini ya. Terima kasih. Dan pertama-tama izinkan kami untuk mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada yang kami hormati Menteri Badan Usaha milik Negara Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Wakil Menteri Badan Usaha milik Negara Satu Republik Indonesia, Bapak Pahala Nugraha Mansuri. Wakil Menteri Badan Usaha milik Negara II Republik Indonesia, Bapak Kartika Wirjoatmojo. Tidak ketinggalan Chief Executive Officer Telkom Group, Bapak Ririk Adriansyah. Rekan-rekan media yang telah hadir di Zoom, lalu juga ada Chief Digital and Innovation Officer Telkom Group, Bapak Muhammad Fajrin Rashid. Tidak ketinggalan juga, selamat pagi, selamat datang para senior leaders Telkom Group dan juga tamu undangan dan peserta yang telah bergabung dengan kita di Zoom Conference Take a Leap. Serta tentunya seluruh pemirsa yang menyaksikan jalannya acara ini melalui YouTube channel Telkom Indonesia. Nah, Bayu, untuk yang belum tahu nih pasti bertanya-tanya sebenarnya apa sih LEAP itu? Jadi Telkom menghadirkan LEAP sebagai inisiator dari lompatan dalam bentuk inovasi dan juga transformasi ekosistem digital yang sejalan nih ya dengan tujuan Telkom, yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia. Dan kemudian LEAP juga memberikan solusi inovatif demi menyelesaikan tantangan sosial dan juga ekonomi melalui inklusi digital yang dapat mempercepat pembangunan. Nah, itu dia. Dan LEAP berfungsi sebagai umbrella brand yang merepresentasikan Telkom Digital Business sebagai entitas
yang mengedepankan transformasi digital dengan misi memimpin ekosistem digital Indonesia melalui kolaborasi dengan pemerintah dan perusahaan raksasa teknologi digital. Anda nantinya bisa mengunjungi virtual showcase untuk lebih mengenal lagi tentang 8 produk unggulan LIP di virtual platform yang dapat diakses melalui link yang sudah tersedia juga tuh, bisa dilihat di kolom chat. Sebagai informasi, seluruh petugas dan pengisi acara yang terlibat dalam acara hari ini telah melalui rangkaian tes COVID-19 dan alhamdulillah dinyatakan negatif, dan kami tentunya siap untuk menjalankan protokol kesehatan dan menjalankan acara. Kami juga ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, jangan lupa dan jangan pernah bosan untuk terus pakai masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak tentunya. Betul sekali, harapannya adalah kita semua dalam keadaan sehat, dan Amin. perlu kami ingatkan juga untuk seluruh peserta yang sudah join di Zoom conference untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan supaya rapi, supaya keren ya. Dan hari ini baik, kita sebetulnya mau ngapain aja sih, cerita dong. Wah, banyak sekali rangkaian acara yang sudah disiapkan. Yang jelas kita akan sama-sama menyaksikan peluncuran LIP, dan pastinya kita akan ngobrol-ngobrol lebih mendalam lagi tentang LIP, dan kita juga akan ada sesi tanya jawab di mana rekan-rekan media nanti dapat mengajukan pertanyaannya melalui chat box Zoom conference kita. Ya, dan lalu juga sebetulnya ada challenge yang sudah dibuka sejak tanggal 3 Maret kemarin. Aduh, ini seru ya? banget. Iya bener. Yaitu Take a Leap Challenge. Jadi Take a Leap Challenge ini hashtagnya tadi itu ya, Take a Leap. Ini mengajak pesertanya untuk post Take a Leap momennya. Dan nanti di akhir acara kami akan umumkan pemenangnya. Nah, peserta dengan Take a Leap momen yang paling seru, ada hadiah yang bisa dibawa pulang, yaitu iPhone 13. iPhone 13. Jadi jangan bosan-bosan dilihat, dicek chatbox kita juga ya Ibu Bapak sekalian. Karena sudah tersedia link untuk mendownload Twibbon yang bisa dipakai untuk mendukung peluncuran LIP hari ini. Dan follow juga sosial media LIP dan post di sosial media Instagram, Facebook, dan Twitter. Jangan lupa tagnya @lip.telkomdigital ya. Sekali lagi jangan lupa untuk tag @lip.telkomdigital. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai rangkaian acara hari ini. Kami mempersilakan dengan hormat kepada Chief Executive Officer Telkom Group, Bapak Ririk Adriansyah, untuk dapat menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi. Yang terhormat Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Yang saya hormati Wakil Menteri BUMN 1, Bapak Pahala Mansuri. Wakil Menteri BUMN 2, Bapak Kartika Wiroatmojo. Bapak dan Ibu para pelanggan yang menggunakan layanan digital Telkom. Bapak Ibu perwakilan dari para media, direksi, senior leader, dan para insider Telkom Group yang bergabung pada acara hari ini, dan tentunya juga seluruh hadirin yang mengikuti acara ini hari ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada satu keyakinan di kita bahwa digital merupakan opportunity bagi tidak hanya bagi Telkom, tapi juga bagi bangsa dan negara kita. Banyak hal yang dilakukan melalui platform digital yang bisa kita lakukan, yang kemudian akan membuat negara kita itu dapat melakukan lompatan mendekati negara yang maju, baik dalam berbagai sektor, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, karena itu Telkom selalu komit bahwa dari waktu ke waktu kita akan terus mengembangkan berbagai layanan kita, berbagai peluang yang ada demi kemajuan masyarakat. Komitmen tersebut sudah kita wujudkan dalam beberapa hal gitu ya, dan akan terus kita wujudkan ke depannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya berbagai inisiatif tersebut, maka teman-teman di digital business kemudian come up dengan suatu idea untuk memiliki semacam umbrella brand gitu ya. Dan itulah yang kemudian akan kita perkenalkan pada hari ini. Jadi
Bapak Ibu sekalian, hari ini saya dengan bangga pada kesempatan yang baik ini mengucapkan selamat atas transformasi branding baru yang dilakukan oleh Telkom Digital Business, yaitu brand LEAP yang bertujuan untuk mencapai visi Telkom untuk menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya LEAP, saya berharap bahwa Telkom dapat menjadi garda terdepan dalam menghadapi tantangan industri digital 4.0 melalui inovasi yang berkelanjutan yang sejalan dengan nilai Telkom untuk mendigitalisasikan tanah air Indonesia. Tentunya saya juga berharap bahwa LEAP sebagai brand baru Telkom Digital Business dapat menjadi perpanjangan tangan Telkom dalam menyajikan berbagai inovasi digital terbaik yang dapat mengakselerasikan pertumbuhan ekosistem digital Indonesia melalui berbagai produk yang akan dihadirkan untuk terus memenuhi kebutuhan dan memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Kira-kira demikian secara singkat dapat saya sampaikan. Terima kasih atas seluruh perhatiannya dan juga semoga kita dapat selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ririk Adriansyah, CEO Telkom Group untuk sambutannya. Dan selanjutnya dengan hormat kami mengundang Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir untuk memberikan keynote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya mengapresiasi Telkom Group sebagai salah satu BUMN terdepan di Indonesia yang terus memperkuat dedikasinya dalam melayani negeri yang kita cintai ini. Tentu melalui transformasi menjadi perusahaan digital telco terbaik di Indonesia. Menciptakan lompatan tanpa batas sebagai tindakan nyata untuk terus bergerak maju. Membuka peluang dan kesempatan dalam mengembangkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di tanah air. Saya optimis dan yakin bahwa LEAP, sebuah brand yang akan menjadi nahkoda dalam pembentukan ekosistem digital, sekaligus payung bagi produk-produk digital Telkom, dapat melahirkan berbagai produk-produk unggulan yang inovatif dan terdepan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mempunyai visi bersama yaitu Indonesia Emas 2045 yang salah satunya akan diwujudkan melalui BUMN, yaitu mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis. Seiring dengan disrupsi teknologi saat ini, kita menghadapi tantangan baru, sehingga diperlukan pengembangan ekosistem dan roadmap sendiri agar masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia tetap kompetitif dan bisa lebih mandiri. Oleh karena itu, melalui LEAP, inisiasi dari Telkom Indonesia yang menghadirkan berbagai produk dan layanan digital inovatif yang dapat memperdayakan masyarakat Indonesia dalam membangun ekosistem digital untuk mengakselerasi terwujudnya kedaulatan digital di Indonesia. Seperti yang telah saya sampaikan di kesempatan lain, teknologi tidak bisa terelakkan. Dunia baru akan kita hadapi. Tantangan baru kita harus hadapi. Oleh karenanya kita harus mempunyai ekosistem sendiri, roadmap sendiri. Kita harus memastikan ekosistem kita yang menang. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Telkom Group untuk peluncuran umbrella brand Telkom Digital yaitu LEAP. Saya berharap upaya Telkom Group ini membantu menginspirasi BUMN-BUMN lainnya untuk memperkuat dedikasi dalam melayani negeri dan terus mengembangkan sinergi BUMN di kemudian hari. Let's take a leap to accelerate Indonesia digital ecosystem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Riri Adriansyah atas kehadirannya pada pagi hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan Bapak untuk kiranya melanjutkan agenda berikutnya di hari ini. Ya, hadirin sekalian, sebagai acara selanjutnya kita akan segera menemui para customer lip nih, Bay. Ya. Dan kemudian kita akan tahu apa saja sih sebetulnya testimoni atau komentar mereka tentang lip ya. Ingin juga tahu? Langsung saja kita saksikan berikut ini. Manfaatnya sungguh sangat luar biasa sekali. Dengan adanya Agri, anggota kita sudah masuk ke dalam era digital. Ada kemudahan, pengawasan administrasi, keuangan termasuk pelaporan yang sifatnya transparan. Dari segi budidaya, peternakan ayam, di monitoring kami pun merasa terbantu sehingga saya sendiri mengetahui apa yang ada dalam kandang. Mereka dapat membuat gate pass. Itu sangat membantu. Pengiriman konter ke pelabuhan jauh lebih cepat dan lebih efisien. Setelah menggunakan Logidistrik, berbelanja menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah. Platform yang dapat mengintegrasikan layanan logistik end-to-end. Sekarang dengan adanya Padi UMKM bisa melakukan interaksi baik transaksi penjualan maupun hubungan relasi dengan pihak BUMN. Pembelajarannya itu mudah dimengerti, pengajarnya juga menyenangkan, dan materinya sangat menarik sehingga mudah dipahami. Pertamina Patraniaga also use big box professional service that support us in creating the environment. Saya sudah melihat bagaimana Big Box mencoba untuk mempresentasikan NTB1 data. Produk-produk yang ditawarkan itu benar-benar jadi solusi sih untuk UMKM seperti Lapakcindo. Saya bisa cek saldo, saya bisa cek tagihan saya, dan saya sangat puas sekali dengan Indigo. Wow. Baik, ini yang belum tahu lip itu apa ya, pasti jadi makin penasaran. Jadi sebetulnya lip itu kan memberikan kemudahan tadi. Betul. Ada yang bilang juga kasih solusi, Itu dia. merasa jadi sangat efisiensi, cepat. Wah, berarti apa nih yang diberikan oleh lip nantinya? Sabar. Yang jelas, waktu peluncuran lip kita ini udah semakin dekat Ibu Bapak sekalian. Tapi sebelum itu, saya kembali ingatkan untuk download Twiben kita yang tersedia di chatbox. Jangan lupa post foto Anda di Instagram, Facebook, ataupun Twitter dengan menggunakan Twibennya. Dan menggunakan hashtag #TakeALip. Ya, hashtagnya adalah TakeALip dan juga tag ke @lip.telkomdigital. Itu adalah akun Instagramnya @lip.telkomdigital. Baiklah, sebelum kita sama-sama menyaksikan peluncuran lip ya, untuk mengenal lebih jauh lagi tentang apa itu lip dan apa aja sih sebetulnya produk-produk yang diusung oleh lip, langsung saja kita simak tayangan yang berikut ini. Hari ini, dunia terus bergerak, berevolusi dengan cepat. Sadar atau tidak, kita telah dikelilingi oleh pesatnya inovasi teknologi digital yang seakan baru terjadi kemarin. Dunia terus berlomba melahirkan inovasi dalam segala bidang. Apakah kita hanya berdiam diri menjadi saksi dan menerima keadaan? Kita harus melakukan lompatan, bukan sekedar mengejar angan-angan. Bergerak cepat dengan seluruh kekuatan. Telkom Indonesia mempersembahkan LEAP, motor penggerak yang akan mengambil posisi terdepan dalam menciptakan lompatan dengan mendorong inovasi teknologi digital melalui pengembangan, kolaborasi, dan inkubasi untuk melahirkan ekosistem digital. Inilah usaha kami dalam mencari solusi dan memberi dampak yang positif bagi kehidupan rakyat Indonesia. Sehingga kita makin berdaya dan dipandang dunia. Saatnya anak negeri take a leap untuk kedaulatan digital Indonesia.
Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, kita mendapat gambaran yang lebih detail lagi mengenai apa itu LIP. LIP ini diperkenalkan ke publik melalui 3 campaign pillars ya. Ada digital products, digital leaders, dan juga digital talents. Bayu, jelaskan satu persatu. Nah, jangan saya yang menjelaskan dong, tapi yang jelas kalau digital products ini mempromosikan 8 produk unggulan. Ada Agree, Antares IoT, Big Box, Logi, My IndiHome, My Sultan, Padi UMKM, Pijar Mahir, itu digital products-nya. Sementara kalau digital talents mempromosikan budaya kerja yang menarik, penuh pengembangan dan juga fleksibel tentunya. Dan digital leaders diharapkan dapat berperan aktif memberikan semangat atau positive vibes terhadap masyarakat luas. Waduh, keren ya? Gak sabar banget. Ini lompatan yang benar-benar luar biasa sih. Iya. Dan gak sabar banget rasanya untuk segera menyambut hadirnya LIP di hari ini. Dan tentu saja sebelumnya kita akan mengikuti peluncuran ini sambil juga mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Chief Digital and Innovation Officer Telkom Group, Bapak Muhammad Fajrin Rashid. Kehidupan masyarakat saat ini sangat mengedepankan praktek digital. Rutinitas kehidupan yang konvensional digantikan oleh aspek-aspek digital seperti pembayaran virtual, pembelanjaan virtual, dan bahkan pertemuan virtual. Semua hal-hal penting dapat diakses dan diatur melalui genggaman tangan kita. Maka, pada hari ini, kami akan meluncurkan jembatan yang menghubungkan dan memberikan solusi untuk ekosistem digital Indonesia yang lebih baik. Akselerasi digital sudah dilakukan jauh sebelum pandemi. Namun, pandemi COVID-19 mempercepat proses akselerasi transformasi digital di dunia dan juga di Indonesia. 350 perusahaan dunia dari berbagai macam jenis industri telah mendigitalisasi industrinya sehingga mencapai pendapatan dan pengembalian yang lebih tinggi daripada mereka yang belum terdigitalisasi. Begitu pula di Indonesia, seiring bertumbuhnya pasar digital seperti marketplace, e-commerce, serta sistem pembayaran digital atau fintech mampu membantu perkembangan UMKM di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi memegang peranan penting dalam mendorong ekonomi bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan impian akselerasi digital Indonesia, dengan fasilitas digital saat ini, tugasnya adalah bagaimana kita mengkoneksikan dots yang ada untuk menjadi bagian penting dalam kolaborasi. Guys, lagi pada di mana nih? Lagi di lobby, Mas. Lagi di jalan, Mas. Masih di apartemen, Bos. OTW kantor nih? Gabung dong ke sini. Oke, siap. Siap, meluncur. Siap, Mas. Oh, siap. Segera berangkat. Cus. Rapat. Siap, Bos. Oke, siap. Hadir. Oke, siap. Oke, siap. Siap gabung, Mas. Oh. Wah, ini banget ya. Asik nih, Mas. Keren nih, Mas. Keren. Mantap. Gimana nih menurut kalian? Cool. Keren. Bisa. Mantap. Top nih, masa depan nih, Mas. Kira-kira di era disrupsi teknologi 4.0 ini, apa yang bisa kita manfaatkan potensinya nih, guys? Dengan kemampuan teknologi sehebat ini,
kita bisa menjadikan ekosistem digital di Indonesia lebih baik lagi. Untuk akselerasi digital Indonesia. Are you ready, guys? Tui, Mas. Untuk mewujudkan era digital Indonesia yang lebih keren, kami terus berinovasi dengan talent-talent digital yang kreatif dan inovatif. Semangat tiada henti kita tunjukkan untuk memberikan sumbangsih tanpa lelah demi Indonesia yang lebih baik lagi. Hari ini kami hadir memberikan warna baru dalam menyatukan semangat mendigitalisasi Indonesia dengan produk-produk digital yang meningkatkan taraf hidup masyarakat. Let's make it happen. To accelerate Indonesia's digital ecosystem. Let's take a leap. Yang saya hormati Menteri BUMN Pak Erick Thohir, yang saya hormati Wakil Menteri BUMN 1 Pak Pahala Mansuri, yang saya hormati Pak Wakil Menteri BUMN 2 Pak Kartika Wirjoatmojo, yang saya hormati CEO Telkom Group Pak Ririk Adriansyah, yang saya hormati dan cintai rekan-rekan media, yang saya cintai dan banggakan seluruh senior leaders dan para insan Telkom Group, serta tentu saja yang saya cintai Bapak Ibu seluruh masyarakat Indonesia sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya ingin menyampaikan atau mengingatkan kembali saja bahwa LEAP adalah core engine untuk transformasi demi mewujudkan kedaulatan digital Indonesia. Melalui berbagai inovasi yang dimiliki LEAP, kedepannya akan ada lebih banyak lagi solusi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dengan misi melakukan digitalisasi melalui berbagai inovasi dan akselerasi digital, LEAP akan mengakselerasi ekosistem digital Indonesia melalui kolaborasi dengan pemerintah, para startup, local champions, dan perusahaan-perusahaan raksasa teknologi di global. LEAP sebagai innovation hub dari Telkom yang mengembangkan solusi digital untuk menjawab tantangan sosial dan ekonomi yang muncul di masyarakat seiring untuk menguatkan kompetensi dan kapabilitas dari Telkom. Produk-produk yang sudah kami hadirkan merupakan produk yang dikembangkan melalui proses inovasi. Proses-proses ini dipilih untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan transformasi digital demi menyediakan solusi bagi sektor-sektor penting di Indonesia. Misalnya, pertanian, UMKM, big data, pendidikan, logistik, dan masih banyak lagi sektor-sektor lainnya. Produk-produk yang kami kembangkan di LEAP adalah produk pilihan yang sudah melalui berbagai seleksi internal. LEAP adalah sekali lagi umbrella brand untuk produk-produk digital Telkom yang merepresentasikan Telkom Digital Business sebagai sebuah entitas yang mengedepankan transformasi digital dengan misi mengakselerasi ekosistem digital Indonesia melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, startup, maupun produk dari perusahaan raksasa teknologi global dunia. LEAP kami harapkan dapat memberikan solusi inovatif demi menyelesaikan tantangan sosial dan ekonomi melalui inklusi digital yang dapat mempercepat digitalisasi di Indonesia. Untuk mendukung proses transformasi Telkom menjadi digital telco terbaik di Indonesia, LEAP juga hadir menjadi salah satu agen yang diharapkan dapat memperluas peran Telkom di ekosistem digital di Indonesia. Yeay! Wow, keren banget ya, Vi, ya. Terima kasih
Fajri, bener. Tadi tuh Pak Fajri tiba-tiba keren banget, menghilang dan muncul di satu tempat semuanya. dari tempat yang berbeda-beda langsung ke tempat yang sama. Udah gitu sekarang lihat nih, kalau tadi putih, sekarang kita ada di ruangan yang warna ungu seperti ini. Iya, ini kan karena we are so ready to take a leap. Yes. Beri tepuk tangan semuanya untuk leap. Luar biasa. Yeay, congratulations. Wah, vibrasinya terasa loh sampai kita di sini ya. Iya, betul. Oke, kalau begitu sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Fajrin. Luar biasa sekali peluncurannya dan stage-nya sekarang juga udah lebih keren. Dan beberapa saat lagi kita akan masuk ke acara berikutnya nih. Betul sekali. Jadi beberapa saat lagi kita akan mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Wakil Menteri BUMN 1 Republik Indonesia, Bapak Pahala Nugraha Mansuri. Kepada Bapak Pahala Nugraha Mansuri, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan ini, saya selaku Wakil Menteri BUMN 1 ingin memberikan ucapan selamat kepada Telkom Group atas peluncuran LIP sebagai entitas baru Telkom Digital Business. Sekaligus juga nanti akan menjadi umbrella brand untuk produk digital Telkom. Saya optimis LIP akan memperkuat posisi Telkom Group yang saat ini terus bertransformasi menjadi perusahaan digital telco yang terbaik di Indonesia. Saya juga berharap bahwa LIP dan Telkom Group dapat menjadi perantara yang baik dalam hal mencapai visi bersama, yaitu bagaimana kita semua mencapai Indonesia Emas 2045 melalui berbagai inovasi dan solusi produk digital untuk memaksimalkan potensi digital dan teknologi Indonesia di kancah Asia dan juga di dunia. Akhir kata, saya berharap bahwa Telkom Group dapat menjadi inspirasi untuk BUMN-BUMN lain dalam melaksanakan inovasi digital untuk mengakselerasi ekosistem digital di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Menteri BUMN 1, Bapak Pahala Nugraha Mansuri. Dan berikutnya kami persilakan kepada Wakil Menteri BUMN 2 Republik Indonesia, Bapak Kartika Wirjoatmojo untuk menyampaikan sambutan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Bapak Wakil Menteri BUMN 1, Bapak Pahala Nugraha Mansuri, Direktur Utama Telkom Indonesia, Bapak Rida Edriansyah, beserta jajaran, Bapak Ibu, rekan-rekan media nasional yang hadir dalam grand launching LIP. Pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri salah satu kesempatan penting ini. Tentunya terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan komunitas digital Telkom Group yang hadir pada hari ini. Perkembangan teknologi saat ini menjadi kian cepat. Bahkan saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 berpengaruh besar di berbagai sektor. Selain itu, pandemi COVID-19 juga melanda seluruh negara dunia sejak 2 tahun lalu, mendorong transformasi digital menjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Tentunya hal ini memberikan tantangan dan peluang. Transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Seperti disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada seluruh Direktur Utama BUMN pada Oktober 2021 yang lalu, BUMN harus beradaptasi pada model bisnis dan teknologi baru sehingga bisa melangkah lebih cepat lagi untuk dapat memenangkan persaingan baik nasional maupun internasional. Dalam melihat bahwa adaptasi dan perubahan ini sudah mulai dilakukan oleh sektor perbankan dan telekomunikasi, salah satunya adalah Telkom. Selaku Wakil Menteri BUMN 2, saya menyampaikan selamat dan apresiasi atas peluncuran LIP sebagai entitas baru digital business Telkom, sekaligus menjadi umbrella brand untuk produk dan layanan digital yang dikembangkan oleh Telkom Group. Bisnis ini merupakan langkah yang tepat untuk melakukan positioning brand produk digital sekaligus brand Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi digital kelas dunia. Apalagi dengan Telkom sebagai satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam jajaran brand finance global 500, most valuable brand bersama perusahaan-perusahaan bergengsi kelas dunia lain seperti Apple, TikTok, Amazon, Google, dan lainnya. Semoga dengan adanya LIP, Telkom Group menjadi lokomotif dalam menyongsong transformasi digital nasional dan dapat membangun ekosistem digital, menjadi enabler dan katalis industri digital kreatif
merangsang inovasi dalam negeri serta merangkul konten lokal agar bersaing dengan kompetitor global. Melalui berbagai inovasi yang dikembangkan, LIP juga diharapkan dapat memberikan solusi digital terbaiknya untuk mengatasi tantangan-tantangan sosial ekonomi yang muncul seiring semakin berkembangnya teknologi digital di Indonesia demi mengakselerasi ekonomi digital di Indonesia. Akhir kata, selain tujuan Kementerian BUMN agar BUMN memiliki value jangka panjang dan berkelanjutan, harapan kami agar LIP dapat berkolaborasi dengan perusahaan BUMN lainnya untuk bersama-sama memajukan Indonesia dengan menciptakan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat dan negara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri BUMN 2 Republik Indonesia atas sambutannya. Dan sekarang kita sampai di saat yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan media. Karena ini banyak banget pastinya yang pingin tanya ya lebih jauh lagi mengenai LIP itu apa. Kita masuk ke sesi Q&A. Baiklah, sekarang saatnya nih untuk rekan-rekan media tadi yang sudah mengajukan pertanyaan melalui chat box bisa disimak apakah nanti pertanyaannya diajukan ya, apa tidak karena menurut informasi ini pertanyaan yang masuk membludak. Membludak banyak sekali, semuanya excited, penasaran dan pengen tahu lompatan dan inovasi seperti apa sih LIP ini nih. Ya, solusi digital seperti apa Itu yang dia. diberikan dan ditawarkan, tetapi rasa-rasanya kita ingin mengucapkan sekali lagi congratulations Pak Fajrin ya. Selamat Pak Fajrin. Dan untuk memulai sesi Q&A ini, nanti Bapak siap untuk menjawab semua pertanyaan ya Pak? Siap. Siap. Kalau Jangan begitu. sendirian aja dong, Iya betul. Bay. Makanya kami juga ingin mengajak bergabung bersama Pak Fajrin di sesi ini melalui Zoom. Yang pertama EVP Digital Business and Technology, Bapak Saiful Hidayat. Halo Bapak Saiful. Pak Saiful ada di sebelah saya persis. Lalu yang ada di sebelah Bayu persis adalah SVP Corporate Communication and Investor Relation, Bapak Ahmad Reza. Halo Pak Ahmad Reza, sehat ya Pak? Siap, oke. Siap, oke kalau gitu langsung saja kita bacakan pertanyaan yang pertama. Ini banyaknya. Oke, dari Vidita Republika ya. Apa yang menjadi tantangan terbesar dunia digital di Indonesia saat ini? Itu yang pertama. Kemudian seperti apa rencana LIP yang akan dilakukan untuk mengakselerasi ekosistem digital ke depannya? Nah, berarti ada dua pertanyaan di sini dari Mbak Vidita. Silakan Pak Fajrin, langsung saja. Ya, makasih Mbak Ivi yang saya cintai juga Mbak Vidita dan rekan-rekan media semua begitu ya. Jadi ini pertanyaan yang sering diajukan nih, tantangan terbesar dunia digital di Indonesia. Dan kalau mendapat pertanyaan seperti ini, jawaban saya selalu sama juga, yaitu adalah talenta digital. Jadi kita memiliki banyak rencana, banyak program, banyak inovasi. Itu semua membutuhkan salah satu enabler yang paling penting, yaitu adalah talenta untuk menjalankan inovasi itu. Nah, kondisinya sekarang talenta digital di Indonesia itu sebenarnya sudah sangat berkualitas. Kita banyak mendengar prestasi-prestasi anak negeri begitu ya dalam kancah dunia startup baik di Indonesia maupun di global. Tidak kalah berkualitas dengan startup atau talenta digital di luar negeri atau mancanegara. Yang menjadi isu adalah ternyata jumlahnya belum sesuai dengan kebutuhan. Jadi dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang sangat pesat selama beberapa tahun terakhir ini, Indonesia membutuhkan banyak sekali talenta digital. Sehingga ini yang menjadi kunci. Mungkin Mbak dan Mas sering mendengar juga bahwa perusahaan startup atau perusahaan teknologi ini lagi buka lowongan. Susah nyari programmer, susah nyari data scientist dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan yang nyata. Sehingga kami di Telkom melalui LIP juga mengadres hal ini. That's why tadi digital talent menjadi salah satu pilar. Dan apa yang kami lakukan? Yang pertama tentu saja yang disebut sebagai, kami menyebutnya strategi build, buy, and borrow. Kami mengembangkan talenta digital yang ada di Telkom juga nih, begitu ya. Kami menyediakan training, pelatihan, dan lain sebagainya untuk mengupgrade kemampuan tim di Telkom. Tetapi kami juga sadar bahwa barangkali kita membutuhkan lebih banyak lagi. Sehingga kami juga menjalin kerjasama dengan banyak pihak.
Termasuk salah satu kerjasama strategis yang kami lakukan dengan kampus-kampus di Indonesia. Jadi dalam campaign yang kami lakukan selama beberapa bulan terakhir, kami juga sering sekali sowan, termasuk saya sendiri begitu ya. Saya pernah ke Medan, insya Allah besok saya akan ke Surabaya untuk mengunjungi kampus-kampus untuk mengeksplor program-program kerjasama yang dapat kami lakukan. Seperti apa? Misalnya melalui program magang, program kuliah tamu begitu ya. Pada intinya supaya apa? Supaya antara kampus atau akademisi ini menjadi lebih dekat dengan kebutuhan industri. Sehingga teman-teman yang sudah lulus itu kemudian siap bergabung, siap berkontribusi di dalam ekonomi digital di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Siap berkontribusi. Tahu nggak, dengar jawabannya Pak Fajrin ini, kalau menurut aku kayaknya punya harapan deh sama kamu. Kita nyebrang, kita upgrading skillnya, kita nyemplung juga yuk ke dunia digital yuk, Bay. Siapa yang nggak mau? Soalnya kan kebutuhan industrinya seperti disampaikan tadi masih tinggi. Dan harapannya mudah-mudahan nih akan semakin banyak nih digital talent di Indonesia untuk mengakselerasi ekosistem digital kita, ya kan? Betul. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Fajrin lagi nih, Pak. Dari Despian Media Indonesia. Sebenarnya tujuan dibentuk LIP ini untuk apa, Pak? Dan dengan hadirnya LIP, produk apa saja yang akan ditawarkan kepada masyarakat dan fungsi utama LIP di Telkom itu apa? Jadi ada 3 pertanyaan. Banyak ya. Lumayan. Silakan Pak Fajri. Ya, jadi kata kuncinya adalah akselerasi ekosistem digital. Sebelum ini, inovasi-inovasi di Telkom sudah cukup banyak juga sebenarnya begitu ya. Tetapi kita ingin mengakselerasi lebih lanjut lagi. Satu, untuk juga sebagai salah satu strategi dari Telkom memang untuk bergerak ke arah digital. Telkom ingin menjadi tidak hanya perusahaan telco saja, tetapi menjadi perusahaan digital telco ke depan. Tapi yang kedua, tidak hanya di Telkom, tetapi kita menyebut ekosistem digital di Indonesia. Karena kita percaya bahwa dalam pengembangan inisiatif inovasi-inovasi digital ini akan lebih baik ketika kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Baik itu pemerintah, startup, kampus-kampus tadi begitu ya, maupun perusahaan-perusahaan global. Harapannya supaya apa? Harapannya supaya ketika ekosistem ini semakin besar, maka semua memperoleh manfaatnya. Jadi gampangannya nih, kalau misalkan kita sekarang, wah ini kita berkompetisi dengan pie atau kue yang kecil gitu ya, ya kenapa nggak kita sama-sama gedein kuenya? Bakal ada ruang yang besar bagi semua pihak. Nah itu yang kita prinsip ketika mengembangkan LIP ini, bahwa kita ingin berkolaborasi dengan banyak pihak supaya akselerasi itu bisa tercapai, bisa lebih cepat lagi, bisa lebih besar lagi menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Itu yang pertama ya. Betul. Jawaban pertama. Jawaban kedua untuk yang tadi itu produk apa saja yang ditawarkan untuk masyarakat? Ya, sebenarnya tadi sudah banyak dibahas begitu ya. Kita ada 8 produk terkait dengan agriculture, UMKM, big data dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah produk awal begitu ya. Sangat mungkin sekali ke depan yang namanya inovasi seiring berjalannya waktu kemudian muncul lagi inovasi-inovasi baru di bidang-bidang lain yang sekarang belum ada. Jadi kalau kita bicara soal launching, ini adalah langkah awal, tetapi ke depan kita akan mengembangkan berbagai inovasi lainnya sehingga pesan atau visi kita tadi untuk mengakselerasi ekosistem digital Indonesia dapat lebih tercapai dengan lebih cepat lagi. Dan fungsi utamanya buat Telkom sendiri untuk mengakselerasi dan juga memperluas ekosistem tadi ya Pak? Betul, mengakselerasi dan mengkoordinasikan, mengkerjasamakan apa-apa yang ada di dalam Telkom Group gitu ya, untuk internal dan juga ke eksternal dengan partner seperti pemerintah, startup dan lain sebagainya tadi. Siap, Siap oke. Pak Fajrin. Mudah-mudahan menjawab ya, sudah pertanyaannya Mas Despian. Berikutnya ini kayaknya buat Bapak di sebelah saya, Pak Saiful Hidayat ya. Jadi pertanyaannya ini dari media bisnis Indonesia, dari Rahmi ya. Pertanyaannya Pak, wah nih kalau ada banyak ya. Oke, kita mulai dulu dari pertanyaan pertama. Apa saja solusi dan produk yang akan ditawarkan LIP dan apa target untuk tahun ini? Mungkin itu sebetulnya tadi solusi dan produk itu sudah sedikit ya terjawab. Target tapi mungkin. Target untuk tahun ini Pak Saiful, silahkan. Ya, makasih Mbak. Jadi yang akan kita siapkan untuk mencapai target diantaranya adalah kalau bicara produk, ya, selain revenue tentunya kita berharap target untuk valuasi.
Jadi memang kita akan kejar juga untuk produk-produk kita seperti Agri, Logi itu paling tidak sudah bisa mencapai centaur di akhir tahun ini. Syukur-syukur nanti di 2 tahun atau 3 tahun ke depan menjadi unicorn. Kemudian di berikutnya untuk yang produk-produk yang akan membantu mendigitasi di Telkom, misalkan seperti My IndiHome X dan sebagainya, itu tentunya akan membuat para customer produk digital di Telkom, dalam hal ini IndiHome, akan semakin hassle free, semakin lebih nyaman dan semakin mudah melakukan sendiri di rumah. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih. Pak, Rahmi masih kepingin bertanya juga mengenai bentuk kolaborasi yang akan dilakukan nantinya dengan pemerintah dan juga stakeholder dalam mewujudkan akselerasi ekosistem digital ini tuh apa bentuk kolaborasinya? Itu yang pertama. Kemudian berikutnya lagi, apakah ada perusahaan asing yang akan diajak kerjasama? Monggo Pak Saiful. Ya, makasih Mbak Rani, sangat terbuka sekali ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Fajrin gitu. Tapi ngomong-ngomong kalau di kami agak janggal juga dipanggil Pak ya, karena direkturnya masih Mas, jadi kami selalu memanggilnya Mas gitu. Oke, Pak Saiful, baik, siap. Ya, jadi tadi ya kolaborasi dengan pemerintah sangat luas ya. Di antaranya salah satu bukti konkret kontribusi dan kolaborasi Telkom Group dengan pemerintah itu khususnya di masa pandemi ini, yaitu yang sering mungkin digunakan oleh Mbak Rani dan rekan-rekan Peduli Lindungi. Itu salah satu bukti kita berkolaborasi dengan pemerintah dan tidak tertutup ya hal yang lainnya, termasuk pemanfaatan Big Box untuk satu data pemerintah dan sebagainya, sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam proses pemerintahan. Kemudian kalau bicara dengan prinsipal besar, kita sedang membangun beberapa partnership gitu ya dengan para prinsipal besar, para tech giant yang tentunya akan berkolaborasi memperkuat. Tadi kalau Mas Fajri menyatakan ada yang dibuild, ada yang diboro. Nah, dalam rangka memperkuat ekosistem digital di Telkom khususnya juga di Indonesia, kita banyak melakukan boro beberapa partnership dengan tech giant. Di antaranya yang sudah berjalan adalah dengan Microsoft dan dengan Google. Gitu Mbak Rani. Oke, baik. Siap. Sudah terjawab ya. Kalau begitu saya punten mau bilang sama Pak Saiful, jadi terima kasih Mas Saiful. Wah. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya karena ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk dan saya yakin banyak juga teman-teman media, rekan-rekan yang ingin tahu lebih jauh lagi sebenarnya ini pemanfaatannya seperti apa. Ini yang berikut ini masih dari Rahmi ya? Iya. Dari Rahmi Bisnis Indonesia untuk Bapak Ahmad Reza. Ini saya permisi Mas Ahmad juga kali ya Pak ya? Oke. Siap. Mas Ahmad, pertanyaan dari Rahmi kembali. Seberapa optimis LIP dapat membantu untuk mempercepat transformasi digital tanah air dan apa tantangannya? Selain mungkin tadi yang sudah disebutkan sama Mas Fajri. Izin Pak, saya manggil Mas juga. Silakan Mas Ahmad Reza. Ya, siap. Kalau dilihat memang awal mula LIP ini merupakan terobosan sebenarnya. Jadi bagaimana kita mencoba meleverage daripada kondisi yang ada saat ini daripada diri sendiri. Nah kalau dilihat seberapa optimis, sangat optimis tentunya dengan melihat potensi-potensi yang ada saat ini, makanya terbentuk LIP. Jadi kalau misalnya dilihat sekarang, kami sangat yakin dengan adanya LIP ini sebenarnya sebagai agregator beberapa produk-produk digital bisnis yang bisa betul-betul tapping ke masyarakat lebih lanjut. Lalu kalau tanya dengan challenging, mungkin ke arah fungsinya LIP sendiri, kita ada beberapa yang harus kita lakukan dalam waktu dekat, seperti bagaimana kita meningkatkan terkait dengan digital produk, digital talent yang bisa menjadi kolaborasi bersama untuk percepatan pertumbuhan digital di Indonesia. Dan kalau dari visinya sendiri, LIP juga cukup detail ya. Jadi kita bicara soal bagaimana itu digitize the nation. Jadi rasanya dengan adanya LIP ini, kami sangat optimis ke depan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia akan jauh lebih baik lagi. Siap, mantap Mas Ahmad Reza. Saya senang semangatnya, semangat anak muda soalnya. Lihat dong, kerahnya juga kayak kita sehari-hari yang begitu keren Pak.
Karena kan Mantap. tadi kan digital talentnya kan masih banyak dibutuhkan, ya kan? Berarti kan ini banyak yang muda-muda yang diperlukan ya kan? Karena butuh banget gitu. Jadi kita semua juga harus jadi muda juga dong, supaya ngobrol nyambung. Aduh. Tapi udah selalu nyambung kalau ngobrol sama Mas Fajrin. Iya Dan dong. apalagi sekarang ini banyak pertanyaan nih, termasuk salah satunya dari merdeka.com yaitu Mas Fauzan yang bertanya apa sebetulnya nih Mas Fajrin fokus bidang usaha digital yang akan dikembangkan LIP gitu loh. Apakah nanti akan ada kolaborasi dengan Telkomsel ekosistem digital gitu. Silakan. Ya, jadi tadi sebenarnya sudah disampaikan juga ya beberapa produk. Kalau saya boleh jelaskan sedikit, maka ada bidang yang disebut sebagai bidang vertikal. Bidang vertikal itu adalah bidang-bidang industrinya. Jadi sebagai contoh, agri itu untuk bidang industri pertanian. Kemudian logi itu untuk bidang atau industri terkait dengan logistik. Kemudian padi UMKM sesuai dengan namanya adalah terkait dengan industri UMKM. Nah, ini adalah bidang-bidang vertikal yang sekarang kami luncurkan, tetapi yang tadi saya katakan tidak terbatas di sini. Sangat mungkin ke depan ternyata ada industri-industri lain yang akan kita masuki, yang akan kita buatkan inovasi juga. Nah, ada juga bidang yang disebut sebagai bidang horizontal. Nah, ini kita berbicara soal teknologinya. Jadi lintas bidang, kita bicara soal teknologi apa yang kira-kira bakal digunakan di berbagai bidang vertikal tadi. Contohnya apa? Contohnya yang pertama adalah produk terkait dengan atau bidang horizontal terkait dengan big data. Kita punya produk big box. Kenapa big data? Karena big data ini hampir dibutuhkan di banyak industri vertikal. Kemudian yang kedua adalah Antares IoT. Sesuai dengan namanya, ini adalah bidang terkait dengan IoT atau Internet of Things. Nah, again, ke depan mungkin nggak ada bidang horizontal yang lain, sangat mungkin sekali. Tetapi ini yang kita luncurkan sekarang, yang bisa digunakan oleh berbagai industri vertikal tadi. Iya, siap. Ini satu solusi dan satu inovasi yang benar-benar kita kayak dulu kayaknya cuman ada di hayalan-hayalan atau di film-film gitu ya. Tapi ternyata sekarang beneran jadi kenyataan. Tadi baik kita kan ngomong berdua, nyampe juga ya kita kesini. Sama ini luar biasa. Oke, nah ini berikutnya untuk Pak Fajrin kembali dari Ika Puspita Harian Kontan. Izin bertanya beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kedepannya apa saja fokus LIP Telkom ini? Fokus Pak. Yang kedua, target-target LIP kedepannya. Ya. Mohon jawabannya. Jadi bidang-bidangnya itu sesuai dengan yang tadi, ada 8 bidang sebagai fokus kita sekarang, tetapi sangat mungkin ke depan akan bertambah. Kita juga sangat terbuka dengan kolaborasi di pertanyaan sebelumnya tadi gitu ya, dengan pihak di eksternal dan juga tentu saja di internal begitu ya. Kalau kita dengan luar saja kolaborasi ya tentu saja dengan internal, termasuk anak-anak perusahaan di Telkomsel, Mitratel dan lain sebagainya juga akan kita buatkan kolaborasi yang win-win solution. Nah, kemudian target ke depan, tadi Mas Saiful sempat membocorkan sedikit juga nih bahwa salah satu parameter dari keberhasilan sebuah inovasi adalah value, begitu ya. Dari produk atau inovasi digital tadi. Tadi kita sampaikan bahwa harapan kita dalam waktu dekat beberapa di antara produk dari digital Telkom ini menjadi Centaur. Centaur itu adalah perusahaan atau produk dengan nilai 100 juta US dollar begitu. Dan dalam beberapa tahun ke depan kita harapkan menjadi unicorns atau perusahaan atau produk dengan nilai di atas 1 miliar dolar. Tentu saja ini target yang tidak mudah, tetapi kita percaya kalau kita berkolaborasi dengan berbagai pihak yang saya sebutkan tadi itu, ini sesuatu yang sangat mungkin untuk dicapai. Betul. Luar biasa. Bisa cepat dicapai bahkan kalau dia. kolaborasinya semakin baik ya, semakin solid ya. Itu dia. Kita samakan semangat dulu dong, tepuk tangan dong untuk LIP ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aduh, tapi Bay, mohon maaf nih ya, waktunya masalahnya udah habis nih Bay. Jadi sekali lagi juga mohon maaf untuk rekan-rekan media yang sudah membanjiri kami dengan beragam pertanyaan ya. Tapi tentunya nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tenang ya, nanti akan ada sesi personal kok kepada media yang sudah bertanya. Betul sekali, dan masing-masing pertanyaan yang dibacakan akan mendapatkan link aja sebesar Rp300.000. Baik, dengan demikian terima kasih Bapak Fajrin, Bapak Saiful, Bapak Reza yang sudah meluangkan waktu dan menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjawab ya semua rasa penasarannya, dan sekali lagi apa yang dikatakan oleh Ivi, kalau misalnya masih ada pertanyaan nanti sesi personal langsung tanya aja kepada beliau-beliau. Terima kasih Bapak-bapak semua.
Baiklah, sebelum kita umumkan ya siapa nantinya nih, mungkin sudah penasaran, pingin segera mengetahui siapa ya yang akan mendapatkan iPhone 13 ya. Tunggu dulu, sabar dulu sebentar, karena kita akan lihat bagaimana sih sebetulnya culture di Lip Telkom Digital ini seperti apa tuh ya. Oke, dan informasinya ya bisa kita lihat gambarannya melalui tayangan berikut ini. Aku sekolah untuk ini, Bu. Untuk ciptain semua mimpi-mimpi. Perempuan memang begitu, Kakak Rey. Mereka tidak pernah sadar kalau seisi bumi ini udah diperjuangkan untuk mereka. Pengalaman emang gak pernah dusta. Saya bisa bikin kakak viral begitu kalau kakak mau. Itu perkara kecil, kakak kecil saja itu. Kamu tidak apa-apa? Atau mau berobat kah ke Singapura? Tanah pertanian itu nilainya tidak terhingga, tapi tanah yang dialihfungsikan dari pertanian ke pembangunan ini menjadi masalah serius. Sekarang itu pilihan untuk menjadi petani udah gak populer. Kalaupun ada, pasti dianggap pemimpi. Untuk itu, kamu bisa bantu dia mencarikan terobosan-terobosan karena itu bidangmu. Telkom juga membuat satu platform yang mendukung ekosistem pertanian. Kalau Teteh masih mempertahankan lahan itu, Teteh yang rugi. Lahan itu sekarang sudah dikelilingi perumahan, Teh. Kenapa harus dijual sih, Bu? Gak ada yang perlu kita pertahankan lagi. Kal, dari pertama kali aku kenal kamu, aku gak pernah melihat kalau kamu itu adalah perempuan yang lemah. Kamu jangan so tau, Re. Aku gak pernah bisa menolong orang yang aku sayang. Aku takut sekarang aku kalah lagi, Oma. Setiap transisi itu selalu terjadi perubahan. Hanya satu yang tidak berubah. Itulah cinta. Nah, seru sekali ya itu ya, Ray of Light. Mungkin penasaran kelanjutannya seperti apa? Sabar, tenang. Dan ibu bapak sekalian, seperti yang sudah kita infokan sebelumnya, Take Lip Challenge yang sudah dibuka sejak tanggal 3 Maret kemarin itu animonya luar biasa. Banyak sekali video yang keren-kerenan sudah masuk, dan saat ini waktunya kita akan umumkan siapa saja para pemenang Take Lip Challenge kita. Di mana yang pertama nih, sesi yang pertama kita akan umumkan pemenang yang mendapatkan link ajak kredit sebesar Rp100.000. Kita cari 7 pemenang dan pemenangnya adalah... Ini dia, selamat kepada Amar Rojuna, Arilia Kurnia, Oldiak, Paris Mujadid, Kirana Anugerah, Yogi Suara 92, dan juga Fuad. Yeay, selamat sekali lagi, Anda masing-masing mendapatkan link ajak kredit sebesar Rp100.000. Dan berikutnya, ya, ini hadiahnya keren banget nih, Vi. Yes. Jadi kan ini kan kita akhirnya akan mengumumkan 3 juaranya kan, yes, ya. Betul sekali. Untuk 3 juara ini, sebelum nanti kita dengarkan siapa yang mendapatkan iPhone 13, ini juara ketiga aja itu hadiahnya oke banget, yaitu Oculus Quest 2. Wow, dan pemenangnya adalah ini dia, Devika. @Devika_, selamat. Wah, ini enak nih, bisa jalan-jalan di Metaverse. Iya. Wow, seru banget. Iya, Metaverse banget ini Iya, nih gunanya itu nih. dia. Tapi nggak apa-apa, nih sekarang kita, bukan nggak apa-apa ya, maksudnya selamat juga untuk yang juara kedua. Dimungkinkan kata Devika, aku nggak dapet iPhone, dapet Oculus Quest 2 juga udah oke banget. Sabar. Nah, sekarang juga hadiahnya nggak kalah oke nih. Yes, ada Garmin Smartwatch dan pemenangnya adalah... Fanny Stivada. Itu dia, mendapatkan Garmin Smartwatch. Wah, semakin dekat kita ke iPhone 13, siapa kira-kira? Aku nggak mau ngumumin Sabar, kita kasih kesempatan untuk berdoa dulu semuanya yang sudah ikutan Take Lip Challenge. Dan
Bismillah, oke. Mudah-mudahan Anda ya pemenangnya ya. Oke, bersiap ya. Kalau begitu langsung saja. Untuk mendapatkan iPhone 13 ini kami ucapkan selamat kepada Riza Trihatmojo. Selamat Riza Trihatmojo, juga Panisti Pada dan juga Devika _ selamat ya. Semoga gadget-gadget yang dimenangkan ini bisa lebih membantu teman-teman lagi untuk take a leap, melakukan lompatan. Iya dong, ini pastinya satu solusi yang akan memperluas dan membuat bangsa kita lebih keren lagi. Iya dong. Ekosistem digitalnya lebih terakselerasi lagi. Negara kita jadinya lebih maju lagi. Oh, udah pasti dong. Baiklah. Oke. Baik rekan-rekan semuanya, ini kita sampai kepada penghujung acara. Tentunya kami berdua di sini atas nama Telkom Group mengucapkan banyak terima kasih kepada Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Erick Thohir, juga kepada Wakil Menteri BUMN 1 Bapak Pahala Nugraha Mansuri, Wakil Menteri BUMN 2 Bapak Kartika Wirjoatmojo, CEO Telkom Group Bapak Ririk Adriansyah, rekan-rekan media juga thank you ya, dan juga CDIO Telkom Group Bapak Muhammad Fajrin Rashid. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada peluncuran LIP hari ini, kepada seluruh peserta Take LIP Zoom Conference, dan kepada hadirin sekalian yang tentunya menyaksikan melalui kanal YouTube Telkom Indonesia. Akhir kata kami berdua, saya Bayu Oktara dan saya Ivi Batuta, pamit ya rekan-rekan semua. Stay safe, stay healthy, and don't forget to take a leap to accelerate Indonesia's digital ecosystem. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.